Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya, zaman ini terlalu zaman yang paling jahat manusia terhadap orang tua. Saya sedih ketika bangun pagi melihat berita di TV. Di salah satu kampung, seorang anak mukul orang tua. Tambah lagi parah, berita seorang anak membunuh orang tua. Ternyata bukan satu kali, bahkan sudah banyak terjadi. Di antara berita beberapa waktu lalu, di salah satu TV juga berita seorang anak yang lagi tuntut ibunya di mahkamah. Tapi subhanallah, ibunya dituntut berapa miliar? Tak tahu 2 miliar atau apa sekian, 5 miliar. Tapi kelihatan keadaan ibunya punya apa-apa. Orang miskin. Kira-kira sejahat apa lagi berbuat manusia terhadap orang tuanya? Padahal dibanding berbuat baik, jemaah sekalian, kalau ada orang tidak tahajud sama sekali, tidak berpuasa sunnah sama sekali, tidak berbuat baik sama sekali, hanya syukur-syukur kalau dia menjalankan kewajiban seperti salat 5 waktu, lebihnya tidak ada lagi. Tapi beliau sama orang tuanya, subhanallah, sampai ketika dia makan bersama orang tua, dia tidak berani suapan makanan itu duluan. Dia takut mata ibunya melihat makanan yang enak, malah dia ambil makanan duluan. Seperti Imam Syafi'i, dia tidak berani makan sama ibunya. Ditanya, wahai Imam, kenapa tidak makan sama ibumu sendiri? Pasti ibumu senang kalau ikut makan bareng sama-sama. Dia bilang apa? Saya takut ketika saya mengambil suapan untuk makan, tapi ibu saya keinginan dengan buah yang saya megang atau suapan yang saya ambil, saya takut habis saya makan malah jadi durhaka. Jadi lebih baik saya duduk temanin ibu pas dia lagi makan, tapi saya tidak berani ikut makan. Sejauh mana coba bayangin? Perasaan pun ibunya dia menjaga. Jadi ketika orang-orang tidak berbuat baik, tapi dia tulus dan luar biasa sama orang tuanya, jauh lebih baik pahalanya daripada orang sepanjang malam salat malam. Bahkan ada seorang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku mohon izin untuk ikut berjihad samamu. Ini pertama jihad, dan kita tahu keutamaan jihad fi sabilillah. Kalau jihad berarti bisa kita mati. Bisa kita mati, berarti sudah kita berkenan dan bersedia nurbankan jiwa kita sendiri, tinggalin keluarganya, belum terjamin balik. Harta yang kita bawa bisa habis. Berarti kita berjihad tapi tidak ada kemungkinan untuk balik. Oh, apalagi berjihad sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan jihad sama siapa, sama Rasulullah. Datang seorang pemuda, ya Rasulullah, aku mohon izin, saya ingin ikut berjihad samamu. Rasulullah SAW menjawab apa? Rasul bisa melihat semangatnya orang itu, dan Rasulullah SAW butuh pasukan untuk berperang, untuk jihad melawan musuh. Apalagi ini masih muda, masih kuat, dibutuhkan dalam tentara Rasulullah SAW. Tapi begitu Rasulullah melihat, dan Rasulullah SAW bertanya, apa ada orang tuamu? Pemuda itu menjawab, ada ibu. Cuma ada ibu, ayah saya sudah meninggal, ada ibu.
Kata Rasulullah SAW, ya udah, untuk ibumu berjihadlah. Karena berbuat baik sama ibumu lebih baik amalannya daripada orang sepanjang siang, sepanjang hari berpuasa, sepanjang malam berqiyamul lail dan berjihad fi sabilillah. 3 amalan disebut Rasulullah. Sepanjang malam qiyamul lail, sepanjang hari berpuasa, bahkan ada lagi berjihad fi sabilillah, masih lebih baik. Pahala orang berbakti baik dinilaikan di sisi Allah seperti orang pahala sepanjang malam salat malam. Sepanjang hari dia berpuasa, setiap hari, bayangi, seumur hidupnya dia berpuasa. Seumur hidupnya malamnya dari Isya sampai subuh malam, salat malam, tidak ada tidur. Kalau kita sebutkan sepanjang malam salat malam, berarti tidak ada tidurnya. Masih berbuat baik sama ibu, jauh lebih baik pahalanya daripada amalan itu. Bahkan kewajiban sesudah perintah Allah Subhanahu wa taala mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan. Perintah yang kedua apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan manusia untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat syirik. Jauh dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang kedua, bil walidaini ihsana, berbuat baik sama orang tua. Sampai orang tua yang jahat wajib kita berbuat baik. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Kalau mereka menajak, kalau mereka orang tua kafir, ini dibahas soal kafir, bukan muslim. Kalau mereka kafir, tidak beriman kepadaku dan mengajakmu untuk tidak beriman kepadaku, jangan taati mereka. Tapi tetap berjadilah teman baik untuk mereka, supaya mereka tidak tergantung kepada siapa-siapa selain sama anak-anaknya. Wasahibuhuma fid dunya ma'ruf. Berbuat baik, temanilah mereka seumur hidup mereka masih. Ini untuk orang yang orang tuanya kafir. Apalagi kalau orang tuanya Islam. Apalagi kalau orang tuanya memang sudah tua, sudah usia, sangat membutuhkan kita berada di dekat dia, melayani dia, menjaga. Apalagi kalau sudah orang tua, kalau sudah usia lanjut, jadi seperti anak-anak. Apakah kita sanggup bersabar? Atau pas kita layani, kita selalu marah, emosi? Bisa kadang-kadang dia di tempat tidurnya buang hajat, poti datang marah-marah. Kamu tak ngerti kayak anak-anak kecil. Ini bahasa-bahasa kita di saat kita ucapin, tak kita fikirkan, tak kita sadari. Tapi di atas langit Allah sudah murka. Bahkan bisa sebab orang-orang walaupun dia salihah, puasa, qiyamul lail, bersedekah, beramal, bermacam-macam amal salih, tapi dia sama orang tuanya kurang ajar, sama orang tuanya tidak baik, hanus amal salih, tidak ada gunanya, sia-sia amalannya. Kalau seorang manusia biasa, kalau kita zalimi, kita caci maki, kita fitnah, kita ghibah, datang hari kiamat Allah mengambil kebaikan kita menjadi balasan. Karena di hari kiamat tidak ada istilah caci maki lagi. Silahkan kamu caci maki aja biar sama-sama balas. Tidak ada di hari kiamat itu. Diambil apa? Tidak ada istilah nanti minta maaf hari kiamat. Kalau masih di dunia masih kesempatan sama-sama minta maaf. Tapi kalau di hari kiamat tidak bisa. Apa yang menggantikan minta maaf itu? Kebaikan kita. Oh enak-enak aja
Saya sepanjang malam salat malam, sambil capek, sambil bengkak kaki saya, berpuasa sambil haus-haus sekali, bertahan diri. Enak-enak aja orang lain mengambil kebaikan saya. Ya jangan, kalau tidak mau orang lain mengambil kebaikannya, ini terjaga. Ini jaga. Jangan sembarangan ngomongin orang, caci maki orang. Bisa satu kata masuk neraka 70 tahun. Apalagi kalau 1000 kata. Saya pernah naik sama teman, naik motor. Dia yang bawa motor, saya di belakang. Pas kita lagi jalan, di depan kita ada orang lewat, sepertinya bawa istrinya. Dia yang bawa motor, istrinya di belakang. Tapi subhanallah, saking gemuknya orang itu, suaminya depan dah kelihatan. Teman saya berbicara. Sekarang kalau saya sebutkan seperti ini, tidak bermaksud siapa. Dan ibu-ibu bapak tak kenal orangnya. Itu tidak termasuk ghibah. Tapi teman saya begitu melihat ibu itu lewat, astagfirullahaladzim, apaan ini? Kok gemuk banget? Bentar lagi motornya. Saya bilang, kamu beristighfar. Kamu telah berkata satu perkataan bisa membawa kamu masuk neraka 70 tahun. Dia kaget, saya tidak niat caci maki. Itu namanya apa? Memang kalau orang berbuat jahat harus niat. Nawaitu ya Allah lillahi ta'ala berbuat jahat. Semua orang-orang berbuat jahat ada istilah nawaitu. Kalau kita salah selalu kita beralasan, saya tidak ada niat begitu, saya tidak ada niat begitu. Kita sudah caci maki orang, saya tidak niat menggibah orang itu, saya tidak niat memfitnah orang itu, padahal kita sudah sebutkan. Atau ada orang suka mencaci maki orang panjang lebar, habis selesai, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Dia fikir dengan istighfar akan terhapus semua perkataannya. Justru lebih dosa lagi. Karena itu namanya istighfar bermain-main. Maksud seolah menolak Allah subhanahu wa ta'ala. Oh dah caci maki, ya Allah sudah saya istighfar, mau apain lagi? Astagfirullahaladzim. Ini kalau sama orang biasa saja, mereka berani tuntut kita di hadapan Allah dan diambil kebaikan kita. Apalagi ibu kita. Mau enggak bapak ibu nanti di hari kiamat malayan di hadapan Allah di mahkamah agung Allah yang jadi hakimnya Allah yang maha adil Allah, ternyata kita punya kasus. Apa kasus kita? Ya Allah, ada orang menuntut laporin kamu ini. Apa laporannya? Dari siapa? Dari ibumu. Bagaimana perasaan kita kalau kita di hadapan Allah tapi ternyata kasus kita adalah melawan ibu? Allahu Akbar. Katanya di Indonesia hari ibu, bahkan seluruh dunia hari ibu. Terus apa yang berbuat bapak ibu untuk ibu hari ini? Hari kemarin, jangan-jangan kita singkatkan sepanjang tahun beralasan sibuk, pas baru kita ingat ibu kita pas hari ibu. Menurut saya setiap saat dan setiap hari memang punya ibu kita. Ibu kita kalau dia membuka tas kita, mengambil apapun isinya, harta dan kita sendiri milik orang tua kita. Walaupun mereka tidak minta izin. Beda sama kita. Kalau kita mengambil dari orang tua harus minta izin duluan. Ada orang kemarin bertanya, habis saya membawa ceramah berbakti baik sama orang tua, sepertinya dari pertanyaannya
saya mengambil pemahaman dan kesimpulan orang tuanya tidak baik sama dia. Dia bertanya, yang harus saya berbakti baik sama orang tua yang bagaimana? Saya menjawab, yang bagaimanapun tetap berbakti baik sama orang tua. Karena kita berbakti baik sama mereka itu bukan alasan mata mereka, tapi karena Allah subhanahu, kita harap ridha. Kalau ada orang berbuat baik sama orang tuanya, berkeinginan ambil hati orang tua supaya disayangi orang tua, dicintai orang tua, tapi begitu sikap orang tuanya berbeda, dia sendiri mulai berubah kebaikannya, berarti itu selama ini tanda orang itu tidak ikhlas. Bukan tidak ikhlas sama orang tua, tapi tidak ikhlas sama Allah. Ketika dia melihat ibunya senang, dia senyum. Ketika melihat ibunya susah juga pun senyum. Ketika melihat ibunya cinta dan memberikan perhatian sepenuhnya, dia senang. Ketika melihat ibunya menzalimi, ibunya berbuat jahat sama dia, tetap dia bersikap senang. Tidak pernah tersinggung, tidak pernah marah. Perasaan bapa ibu, perasaan kita sama orang lain bisa dimaafkan, tapi perasaan kita sama orang tuanya tidak bisa. Hati-hati, perasaan pun terhitung sebagai dosa. Bukan kata lagi, perasaannya. Bagaimana sikap kita saat ibu kita meminta sesuatu? Bagaimana sikap kita saat kita duduk sama ibu? Subhanallah, ketika kita telefon-telefonan sama teman-teman kita, atau ada SMS-an, atau BB, atau WhatsApp sama grup kita, tidak bosan. Berjam-jam megang HP dah bosan. Bas ibu sebentar telefon, ya, nanti saya telefon bu ya, saya lagi sibuk bu. Itu sudah menjadi kebiasaan masalahnya. Dan banyak yang sudah terlibat berbuat kebiasaan seperti ini sama ibu, pantas susahnya salat. Pantas susah bangun salat malam untuk tahajud di tengah malam. Pantas untuk berbuat baik. Kenapa saya mulai ada sedikit sifat malas, tidak seperti dulu? Kenapa saya mulai agak merasa takut, tidak istiqamah? Kenapa dulu saya suka baca Quran, sekarang mulai berkurang? Banyak hal saya melihat sama Allah saya berkurang, karena kita berkurang sama ibu. Jangan berubah sikap sama ibu, Allah tidak akan berubah semangatnya untuk ibadah. Anda rubah sifatmu sama ibu, akan Allah rubah keadaanmu. Terserah kita yang milih. Jangan rubah supaya Allah tidak rubah. Kalau kita lagi bahagia, jangan rubah. Kalau kita mulai rubah, berarti Allah yang akan rubah. Kalau kita mendapatkan sesuatu kebaikan, kita menerima dengan senang hati, menjadi hamba yang bersyukur. Kita menghadapi ujian dalam sabar, dan kita sikap baik bersama hablum minallah maupun hablum minan nas. Ridha orang tua dengan ridha Allah.